Selamat siang, salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, saya Christine Maulina Triwahyuningsi, mahasiswa PPG PAK dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado dengan NIM 25010600715. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Bekasi, kelas 7 dengan materi disiplin di sekolah dan di rumah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau angkat pujian, yaitu Bapakku datang padamu. Tahu semuanya? Oke. Silakan bangkit berdiri. Nanti yang berdoa jangan lupa silakan ke depan oleh Vini. Kita nyanyi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, anak-anak. Baik, kita akan mengecek kehadiran ya anak-anak ya. Semuanya masuk ya? Masuk. Yang ada Alvin masuk, Arvin masuk ya. Ya, Sydney. Oke, kemudian ada Yemima, ada Vini masuk ya. Ada yang hari ini sakit ya, Mika. Semoga biar kita doakan ya, semoga dia segera sehat. Baik, amin. Kita akan melanjutkan dengan kita menyanyi lagu nasional Indonesia Raya. Yuk, kita semuanya bangkit berdiri. Indonesia, tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Padaku negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk anak-anak. Ya, bagaimana perasaanmu hari ini? Bagaimana, masih semangat kah? Coba kalian pilih emoji mana yang sesuai dengan hatimu saat ini. Ada yang satu, kemudian kedua, ketiga, dan keempat. Ya. 4. Woi, berarti excited ya. Wah, semangat, semangat. Oke, kita mau tepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. 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 Belum. Sekali lagi, yang keras, yang semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Yeay. Baik, saya mau bertanya nih. Kita masuk ya dalam persepsi hari ini. Siapa yang di sini pernah terlambat sekolah? Ayo, siapa yang pernah terlambat sekolah? Nah, terus, oke, terima kasih. Silakan turun tangan. Bagaimana perasaan kamu pada saat kamu terlambat sekolah? Apa? Ayo, angkat tangan. Ya, apa? Sedih. Ada lagi? Ya, Alvin. Oh, merasa kecewa. Oke. Renata. Gelisah. Ya, ada yang bagian sebelah sini mau jawab? Nggak ada. Rata-rata kalau misalnya kalian terlambat, pasti ada rasa yang namanya bersalah. Nah, jadinya kalau biar nggak ada rasa bersalah, berarti harus yang namanya disiplin. Baik. Ada quotes nih, ada quotes inspiratif. Ya. Disiplin itu menjemput kesuksesan, bukan hukuman. Coba bareng sama saya ya. Disiplin itu menjemput kesuksesan, bukan hukuman. Sekali lagi. Disiplin itu menjemput kesuksesan, bukan hukuman. Coba kasih tahu sebelahnya. Disiplin itu kesuksesan, menjemput kesuksesan, bukan? Baik. Kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalian tahu kan? Hari ini kita belajarnya judulnya apa? Disiplin. Disiplin. Disiplin di sekolah dan disiplin di rumah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan arti disiplin. Kemudian, menjabarkan pentingnya disiplin di rumah dan di sekolah. Kemudian, menceritakan sikap dan tindakan siswa supaya hidup berdisiplin. Yang selanjutnya, mendata tantangan yang dialami dalam upaya untuk berdisiplin. Merencanakan tindak lanjut dalam hidup berdisiplin. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti ini. Jadi menjelaskan arti disiplin itu apa. Nanti kalian akan mengerti apa itu arti disiplin. Kemudian pentingnya
pentingnya disiplin di rumah dan di sekolah. Baik, kita lanjut. Kita masuk dalam kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini karena kita sudah membuat kelompok seperti ini, jadi nanti ada yang namanya diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu juga punya aturan. Ya, anak-anak punya aturan. Yang pertama apa? Bergantian dalam berbicara. Kalau kelompok, saya saja. Enggak. Terus kemudian yang kedua, menghargai pendapat temannya. Jangan pendapat saya lah yang benar, bukan ya. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah fokus dalam menerima pembelajaran hari ini. Karena kita sudah semangat, so pasti kalian juga semangat ya. Sip. Sebelumnya ada video yang kalian bisa tonton. Silakan menonton. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Baik. Sudah menonton tadi video apa? Tentang disiplin. Coba, ada yang bisa menceritakan secara singkat? Datang ke sekolah. Oh, bangun tidur. Ya. Bangun tidur tapi terlambat. Jam wakernya sudah berbunyi. Dianya belum bangun. Kemudian terus terlambat, terus terburu-buru sampai sekolah hampir ditutup gerbangnya, ya kan? Kemudian sampai di kelas, apa? Antum. Siapa yang suka seperti itu? Nggak ada ya, di sini nggak ada semua, semangat semuanya. Baik, definisi disiplin. Ada banyak definisi konsep mengenai disiplin. Tapi umumnya pengertian disiplin adalah 1, 2, 3. Banyak definisi konsep mengenai disiplin. Tapi umumnya pengertian disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib, serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Pelaksanaan disiplin biasa merujuk pada norma, peraturan, dan patokan-patokan ya, yang menjadi unsur penentu perilaku dan juga ada unsur kontrol terhadap perilaku supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. kita lanjut dengan fungsi disiplin. Apakah fungsi disiplin? Yang pertama, untuk menata kehidupan bersama di sekolah. Untuk menata kehidupan peserta didik di sekolah. Kalau di rumah, menata kehidupan keluarga. Siapa yang ada disiplin, ada peraturannya di rumah? Siapa? Contohnya apa, Vini? Sebelum jam 10 malam sudah harus tidur. Oke. Ada lagi? Ulangi. Yang pertama.
kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Mantap, ya. Sekarang kita berbicara tentang disiplin di sekolah. Coba, kalau kalian tidak melakukan mengerjakan PR, biasanya diberikan apa? Sanksi. Ya, pertama peringatan ya. Yang kedua kalau sudah berikutnya berarti dalam bentuk sanksi. Nah, terus apa saja yang menurut kalian contoh-contoh peraturan-peraturan yang di sekolah? Coba. Angkat tangan. Buang sampah pada tempatnya. Ya. Mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas. Ada lagi? Ya, Marcelo. Datang tepat waktu. Mantap. Arti disiplin dalam ajaran iman Kristen. Ada satu keteladanan yang diberikan Daniel, yaitu dia disiplin dalam beribadah. Dalam beribadah, dia sangat disiplin. Berapa kali dia ibadah? 3 kali. Kita buka yuk Daniel 6 ayat 11. Baca sama-sama yuk. Satu, sudah ketemu semuanya? Daniel 6 ayat 11. Sudah? 1, 2, sudah? 1, 2, 3. Daniel 6 ayat 11. 3, 2, 1. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, berapa kali? 3. Kalau kita berapa kali? Nah, kalau tadi bicara disiplin jasmani, di rumah, apa saja peraturannya, ya kan? Di sekolah, apa saja peraturannya, apakah sanksinya, dan sebagainya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, orang-orang Kristen, itu penting sekali yang disebut dengan disiplin rohani. Ya, Cio ya, disiplin rohani. Disiplin rohani itu seperti apa? Seperti berdoa, seperti membaca firman Tuhan, seperti beribadah ke gereja, seperti ikut pelajaran agama di sekolah, menurut kepada orang tua. Kalau orang tua bilang A, kita kerjakannya B. Iya, enggak, jangan. Kalau orang tua bilang A, kita kerjakan A. Kalau orang tua bilang Z, kita kerjakan Z. Ya, janji ya. Oke. Ya. Saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Ini adalah per kelompok. Nanti untuk presentasinya, yang ini nomor 1, yang ini nomor 3, yang ini nomor 2. Ya. Untuk mengerjakan dibuka aja. Jadi ini satu-satu. Ini satu-satu. Nah, ini kerjakan kelompok. Nah, ya yang belakangnya satu-satu. Sini, dibuka aja. Sini Brian. Kalau ini kan memakai disiplin dari sudut pandang Kristen. Nah, apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata disiplin? Tuliskan 3 kata. Dah, tulis. Apa aja?
Tanya-tanya satu-satu. Boleh. Apa nih? Pertanyaan refleksi. Bagaimana pilihan yang tegas untuk beribadah kepada Tuhan yang diucapkan Yosua maksudnya? Harusnya ini bersambung sama yang sebelumnya. Ceritakan pengalamanmu, ceritakan aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena ini yang dikerjakan kamu, nggak apa-apa. Nah, udah? Ya, selesai. Ya. Silakan yang mau presentasi. Berarti kelompoknya gini aja ya. 1, 2, 3. Ya, gitu ya. 1, kemudian 2, 3. Ya, kamu presentasikan aktivitas 3 aja. Nanti jangan lupa, nanti kita ada tanya jawab. Kalian boleh bertanya kepada teman kalian yang sedang presentasi. Maaf, maksudnya setelah presentasi, nanti saya berikan waktu, ruang untuk tanya jawab. Jadi, kalian yang ada di kursi bisa bertanya sama teman kalian yang di depan. Ya. Perhatikan kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ini kelompok 1 ya? Enggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Langsung baca aja. Ya. Shalom. 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 Selamat. Selamat sore semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aktivitas 1. Jawaban tentang aktivitas 1 kami. 1. Arti disiplin. Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata disiplin? Tuliskan 3 kata yang terlintas. Jawaban. 1. Taat. 2. Tanggung jawab. 3. Tepat waktu. Nomor 2. Mengapa disiplin sering dianggap sebagai sesuatu yang mengekang atau membosankan oleh sebagian remaja? Karena dia menganggap itu sepele, padahal disiplin itu kunci kesuksesan. Hati-hati. Mana kertasnya? Ya, silakan. Shalom semua. Shalom. Pada hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan. Yang pertama, apa yang kamu pikirkan saat mendengarkan kata disiplin? Tuliskan 3 kata yang terlintas, yaitu taat, kewajiban, dan tanggung jawab. Mengapa disiplin sering dianggap sebagai sesuatu yang mengekang atau membosankan oleh sebagian remaja? Oke, baik. Kita sekarang sudah tahu ya apa saja yang dinamakan disiplin dan apa saja yang akan kita laksanakan jika kita ingin disiplin. Ya, kalian sudah menulis refleksi kalian dengan tanda tangan kalian sendiri ya kan? Sudah kan? Ya. Jadi kalau misalnya saya bertanya nih, satu komitmen disiplin yang akan kalian lakukan satu aja dalam minggu ini apa? Coba, angkat tangan. Ya, Sydney. Membaca firman Tuhan dengan rutin ya, rutin. Oke, baik. Kelompok lain, menaati peraturan sekolah. Berarti dari baju seragam, sepatu dan sebagainya ya. Baik. Kita mau berdiri. Kita mau nyanyi lagu Saya Bukan Pasu. Ya, berdiri. Semangat. Semangat ya. Tuh, 2, 3, ya. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay! Silakan duduk. Ya, kita buka Ibrani 12 ayat 11. Kita masuk dalam penutup. Sudah ketemu semuanya? Ibrani 12 ayat ke-11. 1, sudah ketemu ya? 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, disiplin itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita merasa sulit, tapi sesudahnya itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Jadi ingat yang tadi, yang pertama apa? Fungsi-fungsi disiplin. Yang pertama apa? Menata. Yang kedua? Membangun. Yang ketiga? Melatih. Yang keempat? Ya, unsur paksaan. Yang kelima? Yang keenam? Untuk lingkungan yang kondusif. Jadi, kita akan menjalankan komitmen kita yang sudah kita tulis di LKPD kita ya. Selama seminggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tadi sampai ada yang kelompok bilang mau berdoa sampai ya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, karena kita perlu Tuhan Yesus. Dan kita juga minta tolong Tuhan Yesus supaya kita bisa menjadi disiplin. Sehingga hidup kita lebih baik. Tepuk tangan buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita mau tutup dalam doa. Ya, semuanya sikap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat siang hari ini kami bisa melakukan pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Allah Roh Kudus yang menyertai kami, membimbing kami sehingga kami mengerti makna disiplin untuk di rumah dan di sekolah. Tuhan bantu kami, Roh Kudus bantu kami agar kami bisa melakukan disiplin sehingga kami menjadi anak yang lebih baik dan menaati semua peraturan-peraturan dari Tuhan dan sekolah juga di rumah. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, memberkati setiap kami dan apapun yang kami lakukan, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kembalikan pada pembelajaran kami yang akan datang dan Tuhan memberkati setiap kami. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati.